Shalom anak-anak, selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada buat kami. Engkau Allah yang setia dan memperdulikan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu memuliakan nama Tuhan, memuji, membesarkan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Biar ini menjadi kerinduan kita hari-hari ini, biar kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan menjadi kuat. Ya, kekuatan yang dari Tuhan akan Tuhan limpahkan ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Mari nyanyikan satu pujian. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi pegangan kami di dalam kami melangkah pada hari yang baru ini. Kami ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi siswa-siswi SMP Penua yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali akan belajar tema kita pada bulan ini, yaitu tentang kesabaran. Kita buka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-145 ayat yang ke-8. Dikatakan di dalam kitab itu, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Kita melihat di sini firman Tuhan menerangkan, menjelaskan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penyayang. Sifat-sifat Allah ini kita bisa lihat di dalam kitab Mazmur, bahwa Allah kita juga panjang sabar, besar kasih setianya. Ditambahkan lagi, ditekankan lagi bahwa besar kasih setia Tuhan buat kita orang-orang yang kadang-kadang tidak setia kepada Tuhan. Tapi Tuhan kita tetap setia. Ya, janji daripada Tuhan itu ya dan amin. Ya, Tuhan itu tetap setia walaupun manusia kadang-kadang tidak setia. Ya, terkadang kita manusia ini tidak sabar, ya. Mungkin kita tidak sabar, tetapi Allah kita itu adalah Allah yang sabar. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini menginginkan kita sebagai manusia, kita itu harus sabar, ya. Kita harus sabar. Mengapa kita harus sabar? Karena Tuhan kita juga sabar. Ya, sifat Tuhan sabar. Tuhan itu sabar kepada Adam dan Hawa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden. Tuhan itu masih mencari mereka, padahal mereka sudah malu, mereka bersembunyi karena dosa yang mereka lakukan. Tapi Tuhan Allah tetap mencari mereka. Adam, Adam, di manakah engkau? Tuhan masih mengasihi dan menyayangi Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa telah berbuat dosa, mereka jadi ketakutan, mereka jadi malu ketika bisa melihat tubuh mereka secara jasmani bahwa mereka itu telanjang. Tetapi apa kebaikan Tuhan, kesabaran Tuhan? Tuhan membuatkan pakaian kepada mereka. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang kedua, itu perikop judul dari pasalnya, yaitu Kejadian 3, itu manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, di dalam ayat yang ke-21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Betapa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang panjang sabar, anak-anak, ya. Bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa sabarnya, sampai manusia ini tetap dibuatkan pakaian oleh Allah. Tuhan tidak memusnahkan manusia itu. Tuhan hanya mengusir manusia itu karena dosa, dan Allah kita itu kudus, tidak bisa campur baur dengan kegelapan, dengan dosa. Jadi Tuhan mengusir manusia. Tuhan hanya mengusir manusia dari Taman Eden. Segala fasilitas dari Taman Eden mereka tidak bisa menikmati. Tapi Allah tetap membuatkan pakaian supaya mereka tidak malu. Apa yang Tuhan lakukan pada saat Tuhan membuatkan pakaian kepada mereka? Ada pengorbanan yang Tuhan lakukan. Apa yang dikorbankan? Tuhan menyembelih ciptaannya, binatang, untuk menjadi pakaian daripada Adam dan Hawa. Di sini darah dicurahkan. Pertama kali ada korban darah yang dicurahkan, yaitu untuk
keperluan daripada Adam dan Hawa, untuk keperluan daripada manusia. Kita melihat di sini bahwa Allah kita itu adalah Allah yang sabar. Selain sabar, Tuhan ini penuh kasih, tetap setia dalam kehidupan kita. Ya. Tapi ada konsekuensinya memang Adam dan Hawa. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita juga sabar seperti Allah kita. Kita itu juga harus melakukan apa yang Tuhan lakukan. Tuhan sudah berkorban. Darah pertama dicurahkan, Tuhan berkorban untuk membuatkan pakaian. Melalui pengorbanan darah ciptaannya yang harus dikorbankan, disembelih binatang dan dipakaikan kepada Adam dan Hawa, anak-anak. Dan kita juga mungkin kita punya teman yang mungkin membuat kita kesal, ya. Terkadang kita harus sabar terhadap perilaku orang lain, terhadap perilaku teman-teman kita yang mungkin tidak mengenakan kita, mungkin menjengkelkan kita. Kita harus berkorban buat mereka. Kita harus sabar kepada mereka. Karena Allah kita itu adalah Allah yang sabar. Ya, kita manusia tidak sabar. Sedangkan Tuhan Allah ketika di sorga, ketika belum menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan itu punya anak buah, ya, yang luar biasa hebatnya, yaitu Lucifer. Tapi sayangnya Lucifer di sorga ingin menjadi seperti Allah. Lucifer tidak taat. Lucifer ini melakukan hal yang sungguh-sungguh luar biasa ketika di sorga nanti, di sorga saat itu. Tapi Tuhan masih sabar. Tuhan hanya mengusir dari sorga pada Lucifer. Coba kalau misalnya iblis ini langsung dimusnahkan, tentu dia tidak mengganggu Adam dan Hawa. Tapi kita melihat di sini bahwa Allah kita itu adalah Allah yang sabar. Dan Allah ingin kita juga menjadi seperti Tuhan Yesus, yang adalah juga Allah kita. Tuhan Yesus itu datang ke dunia. Allah kita sungguh baik, anak-anak. Ya, manusia tetap tidak sabar, manusia tetap melakukan dosa. Sampai akhirnya Tuhan Yesus turun ke dunia. Tuhan Yesus berkorban untuk menyelamatkan kita manusia dari segala dosa dan kesalahan kita, anak-anak. Kita melihat di sini betapa kasih Allah itu. Benar-benar Allah kita itu adalah Allah yang sabar. Ya. Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Korban pertama sudah dilakukan. Tuhan memberi kesempatan kepada manusia. Betapa sabarnya Tuhan ini. Tuhan buatkan pakaian, Tuhan sebeli, darah pertama keluar saat itu. Dan kemudian manusia tetap berdosa. Terus manusia melakukan dosa. Dan akhirnya sampai Allah dengan penuh kasih mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai korban di kayu salib. Darahnya tercurah untuk menembus salah dan dosa anak-anak semua. Kita semua diselamatkan karena korban yang Allah lakukan lagi. Bahkan anaknya satu-satunya dikorbankan di sini. Jadi kita kalau ada cuman teman kita salah atau teman kita menjengkelkan, kita juga harus berkorban. Itu adalah korban yang kecil sebenarnya dibandingkan apa yang Allah sudah lakukan untuk kita semua manusia. Allah itu begitu sabar, ya, menanti manusia sampai bertobat, ya. Dan kita juga harus berkorban, ya. Kita harus mau sabar, jangan sedikit-dikit itu kita rasa suka kita kepada orang. Aduh, aku udah gak suka sama temanku yang ini, aku kesel sama dia, aku gak mau lagi berteman sama dia, aku ilfeel. Biasanya hilang rasa suka, ya, udah seperti itu kalian. Ilfeel aku sama si ini. Tapi kita melihat mengapa kita harus sabar, karena Allah kita itu juga
memang bukan itu juga, tetapi Allah itu ada, Allah kita itu memang sifatnya sabar, sifatnya itu setia memang. Jadi mau bagaimanapun Allah itu tetap setia, tetapi akibat daripada sesuatu yang tidak benar, ya Tuhan tetap ada konsekuensi. Kita juga, ya, kita misalnya kalau ada teman kita yang salah, kita harus memaafkan teman kita. Nah, teman kita misalnya dia melakukan hal yang salah, dia tanggung sendiri akibatnya. Tapi kita tetap sabar kepada teman kita. Kita tetap setia kepada teman kita. Begitu juga Allah kita. Walaupun manusia harus menerima konsekuensi dari dosa yang mereka lakukan, tetapi Allah itu tetap setia sifatnya. Tetapi ada konsekuensi yang harus tetap dihadapi, harus tetap dialami oleh manusia. Tetapi Allah kita itu adalah Allah yang penyayang. Puji Tuhan, kita punya Allah yang begitu luar biasa. Mengapa kita harus sabar? Yang kedua, karena kita harus bijaksana. Ya. Kenapa kita harus sabar? Karena kita harus menjadi orang yang bijaksana, supaya kita tidak terlihat bodoh. Ya, coba kita lihat di dalam Amsal pasal yang keempat, dikatakan Amsal pasal 14, maksud saya Amsal 14 ayat yang ke-17 berkata, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Sekali lagi, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Kadang-kadang orang yang tidak bersabar itu dia marah-marah, dia lekas naik darah, panas, kesal. Boleh nggak marah-marah? Nggak boleh. Marah boleh nggak? Boleh. Kalau marah boleh. Melihat sesuatu yang tidak benar, yang tidak baik, marah. Seperti contoh guru marah kepada kalian untuk kebaikan kalian. Tetapi marah-marah itu yang tidak boleh. Marahnya itu sampai dibawa sampai nggak bisa tidur sampai besok pagi. Padahal firman Tuhan berkata kita tidak boleh marah sampai matahari terbenam. Harus mengampuni. Jangan sampai dibawa tidur sampai besok masih marah sama teman kita yang itu. Masih ingat-ingat kesalahannya yang kemarin. Tuhan tidak seperti itu Allah kita. Tuhan melupakan. Ya. Dan dikatakan di sini, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ya, kita harus sabar. Ya, walaupun butuh pengorbanan. Ya. Bagaimana cara supaya sabar? Minta pertolongan daripada Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu Allah sendiri juga. Roh Kudus itu Allah kita. Ya. Jadi kita minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus itu sama Yesus itu beda ya? Sama Allah Bapa, sama. Setara, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sama-sama adalah Allah. Ya. Mereka itu pekerjaannya yang beda. Ya. Tetap tiga menjadi satu. Ya. Jadi Roh Kudus itu yang akan memberikan pertolongan kepada kita supaya kita penuh kasih, kita sabar pada orang lain, ya. Kasih manusia itu kadang-kadang dibuat-buat ya. Itu dikatakan munafik, tapi di sini Allah inginkan kita benar-benar sabar yang tidak munafik, tapi harus sabar yang benar-benar murni. Ya. Kalau kasih Allah itu murni. Coba kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-6.
Bagaimana cara supaya sabar? Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati dalam Roh Kudus, ya, dan kasih yang tidak munafik. Ya, jadi dengan Roh Kudus itu kasih kita itu tidak munafik. Kasih kita itu tidak dibuat-buat. Kebaikan kita itu kebaikan yang memang apa adanya, tidak dibuat-buat. Saya baik sama kamu karena kamu baik sama saya. Saya akan berusaha baik sama kamu supaya saya itu kelihatan bagus depan orang. Itu tidak apa adanya. Kita harus mengasihi. Kita harus mengasihi itu dengan murni. Kita harus sabar dengan murni. Kita sabar sama teman yang sabar, itu biasa, ya. Tapi coba kalian sabar kepada orang yang suka marah-marah. Waduh, itu butuh perjuangan, itu butuh pengorbanan, ya. Jadi kita harus melakukan apa yang firman Tuhan dikatakan, ya. Dengan bersama dengan Roh Kudus kita bisa melakukan ini semua, ya. Kita harus sabar, ya, walaupun itu tidak mengenakan kita, walaupun itu merugikan kita, tetap kita harus sabar. Tuhan saja mau menyerahkan dirinya, ya, sebagai korban yang kedua yang dikorbankan oleh Allah, ya, ketika korban pertama di zaman Adam dan Hawa, korban kedua ketika Tuhan Yesus disalib, darahnya tercurah. Tuhan Yesus sudah mengorbankan diri untuk kita semua. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini, kita harus berkorban, ya. Kita harus berkorban, ya. Jangan dikit-dikit ilfil ya sama teman, ya. Jangan sedikit-dikit kesal sama teman. Jangan sedikit-sedikit waduh tidak suka bertemannya kepada teman-teman yang satu hobi aja, yang teman yang baik saja, yang menurut kalian baik, atau kalian mau sabar sama teman yang baik, sama yang teman yang tidak baik. Apa lo pernah nggak seperti itu? Apa lo udah mulai berkata-kata yang ya kadang-kadang saya itu tertawa dengan kalian, ya, karena kalian tuh mungkin ya memang ya sifatnya berbeda antara satu dengan yang lain. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita jangan sampai kita bedanya itu karena yang satu sabar, yang satu tidak sabar, marah-marah. Yang satu emang gitu miss, dia itu memang suka, kalau di kelas misalnya memang gitu dia miss, memang dia itu temperamennya begitu miss, suka marah-marah. Nah seperti gitu, dan kalian terus mencap dia anak yang tukang marah-marah. Tapi firman Tuhan mengajarkan pada hari ini kita harus berkorban, ya. Kita harus memiliki kasih kepada teman kita. Puji Tuhan, anak-anak, biarlah sifat-sifat Allah kita itu juga menjadi sifat-sifat kita semua. Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Puji Tuhan. Mari kita praktekkan firman Tuhan ini. Mungkin di rumah kalian mulai tidak sabar dengan adik kalian, atau tidak sabar dengan kakak kalian, mungkin tidak sabar dengan orang tua, dengan siapapun yang tinggal di rumah. Tapi firman Tuhan pagi hari ini kembali mengingatkan kita bahwa kita harus menjadi orang-orang yang sabar, karena Allah kita, Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang sabar. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah membaca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini memberikan kekuatan untuk kami menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang sabar, menjadi anak-anak yang menjadi teladan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang sabar. Terpujilah nama Tuhan di tempat yang maha tinggi mulai saat ini
besok, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat belajar. Salam kesabaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.